Madara yang masih mengaktifkan bayangan limbo, mendengar ucapan Otsutsuki itu dari bayangannya. Madara berbicara dalam hati dengan berkata, ternyata hanya dia yang bisa mendeteksi keberadaan Algojo keempat. Berarti ketika Kawaki mulai mendekati mereka sebelumnya, Otsutsuki inilah yang memberitahukannya ke tuannya. Sehingga aku pikir berdasarkan cakra yang kurasakan ini, Algojo keempat mengaktifkan sesuatu dan membelah Jubi jadi dua. Aku harus menyampaikan ini ke Naruto, bahwa salah satu bawahan itu adalah tipe sensorik. Boruto di sebelah sana menancapkan pedang Kusanaginya ke tanah, mencoba merasakan getaran cakra melalui Jogan. Boruto berkata, aku benar-benar tidak merasakan keberadaannya. Luar biasa bahwa sampai detik ini, Joganku tidak bisa mendeteksinya. Dia memiliki kekuatan yang hebat dalam menyembunyikan diri. Naruto di situ berkata, tidak apa-apa Boruto, paling tidak taktik kita berjalan lancar, dan jika dia masih bisa selamat, taktik itu akan tetap kita lanjutkan. Porsi cakra atau kekuatan Uzuhikomu harus kau tingkatkan agar jutsumu itu langsung bisa membunuhnya dari dalam. Dan hei guru, apakah genjutsumu tadi belum muncul? Fukasaku berkata, itu benar Naruto. Ketika kami mengaktifkan genjutsu tersebut, tampaknya dia mencoba mencari frekuensi asal gelombang suara kami. Karena hal itu, aku sempat tidak fokus, sebab dia nanti akan mengetahui keberadaan kami. Tapi paling tidak, serangan Rasengan Boruto berhasil. Karena mereka belum mengetahui lokasi kami, maka selanjutnya akan kupastikan bahwa dia terjebak ke dalam genjutsu kami Naruto. Nah ternyata, Algojo keempat hanya terpengaruh oleh Uzuhiko Boruto, genjutsu Fukasaku masih gagal melakukannya. Atau bisa dibilang karena cakra Otsutsuki itu benar-benar cukup kuat. Tapi Fukasaku berjanji bahwa nanti Otsutsuki itu akan merasakan ilusi kuat dari dua kata gunung agung tersebut. Kemudian, adegan memperlihatkan Otsutsuki Algojo pertama, yang saat ini masih bertarung melawan Shibai, beserta Raikage ketiga dan juga Fugaku. Algojo pertama berbicara dalam hati dengan berkata, tidak ada kabar Zoya hingga sekarang. Apakah manusia bernama Boruto itu benar-benar mempersulit dirinya? Ini situasi yang memuakan, ditambah lagi nyawaku sudah ada di tangan para bangsawan. Jika aku mundur, mereka akan membunuhku tanpa ragu. Adegan kembali lagi ke Boruto dan lainnya, ternyata nama Otsutsuki Algojo keempat adalah Zoya. Otsutsuki Zoya saat ini masih satu dimensi dengan Boruto, tetapi dia bersembunyi jauh dari tempat mereka. Dia duduk di balik batu, sambil mencoba bernafas dengan normal, karena dia sedang melawan efek pusing parah dari jutsu Uzuhiko milik Boruto. Dengan ekspresi kesakitan Zoya berkata, apa sebenarnya yang terjadi? Padahal aku menyerap cakra alam orang itu, aku memang tidak berubah jadi kodok batu, akan tetapi rasa pusing ini mirip seperti ketika cakra Boruto masuk ke dalam tubuhku. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Apakah ada trik khusus yang mereka rencanakan? Nah, Zoya tidak menyangka bahwa dia malah terpengaruh lagi oleh Uzuhiko Boruto. Padahal dia menyerap Rasen Shuriken Naruto, bukan milik Boruto. Zoya belum menyadari tentang gabungan Rasengan ayah dan anak itu, sehingga di sini dia benar-benar dalam keadaan bingung. Kembali ke Madara, satu bawahan Zoya menyentuh tanah. Seketika itu tanah di depan Jubi mengeluarkan akar pohon cakra. Bisa dibilang, kecepatannya muncul seperti gelombang air yang besar. Madara sontak kaget, beberapa kage bunshinnya beserta Susanoo langsung diikat oleh akar pohon itu. Satu Susanoo hancur setelah tatahan dengan tekanan akar itu. Madara memotong-motong akar pohon yang mencoba menangkapnya. Awalnya dia berhasil, tetapi dia benar-benar kaget bahwa itu bertambah cepat. Ibarat sebuah tsunami yang bergerak sangat cepat dan berat, Madara tidak berdaya. Masing-masing satu lengan dan kakinya putus, setelah akar itu mengikatnya dengan begitu kuat. Madara berkata, jika begini terus, tubuh Edo Tensei ini akan hancur. Itu tidak masalah, sebab tubuhku akan bangkit kembali dalam beberapa menit. Tapi saat dia pasrah, seketika Boruto muncul di depannya menggunakan Hiraishin. Boruto memotong-motong akar pohon yang mengikat Madara. Setelah berhasil, Boruto berkata, takkan kubiarkan kau hancur meskipun tubuhmu akan bangkit kembali. Setelah berhasil menyelamatkan Madara, Boruto langsung cepat mengaktifkan Hiraishin lagi, sebab Bijudama Jubi mengarah ke mereka.
Boruto dan Madara berhasil berpindah kembali ke Naruto. Bijudama tadi kemudian meledak setelah gagal menyentuh dua shinobi itu. Tak disangka-sangka, ledakannya justru membuat daratan di situ hancur, memunculkan kembali tak terhitung jumlahnya dari akar pohon tersebut. Naruto berkata, "Boruto, kita harus pergi dari sini secepat mungkin." Boruto berkata, "Ya, Kawaki, buka portalmu." Namun sebelum Kawaki memunculkan itu, terdengar suara teriakan dari Zoya dengan berkata, "Takkan kubiarkan kalian lari." Cahaya terang muncul dari bawah tanah, langsung seperti merubah atmosfer udara di situ, seperti sangat berat pada Naruto dan lainnya. Tiba-tiba, keluar sebuah perisai besar yang menutupi tempat itu. Naruto berkata, "Sial, mereka mengurung kita di sini." Kawaki lalu berkata, "Itu tidak masalah, kita bisa keluar menggunakan portal." Mereka membuka portal, namun pintu portal mereka berdua tertutup, seperti ada sebuah tembok yang menyegel portal itu. Zoya tidak ada di situ, tetapi bawahannya berkata, "Ini adalah bagian dari prosedur dalam pengeksekusian dari Tuan Zoya. Tidak mungkin, apakah dia akan menggunakan itu untuk menghabisi para manusia ini?" Madara yang mendengar itu berkata, "Hati-hatilah, sepertinya mereka merencanakan sesuatu yang berbahaya." Nah, karena portal karma diblokir, Kawaki menyuruh Boruto untuk memindahkan mereka menggunakan teleportasinya. Tapi Boruto berkata, "Itu tidak mungkin, sebab dimensi ini sangat jauh, Kawaki. Hiraishinku tidak bisa mencakup jarak yang jauh, ini di luar batas dari teknik Hiraishinku." Mereka semua kemudian berdiri bersama, sambil melihat datangnya akar pohon cakra ke mereka. Kawaki di situ berdiri di depan mereka sambil berkata, "Aku tidak akan mati di sini." Seketika itu, karma merah Kawaki menyebar secara penuh ke tubuh bagian kanannya. Saat itu terjadi, Boruto tiba-tiba merasakan kesakitan sambil melihat ke arah telapak tangannya. Ternyata, karmanya aktif juga. Proses resonansi kedua karma kembali terjadi. Boruto berkata, "Tampaknya, ini adalah karma murni Kawaki tanpa menggunakan buah cakra Shibai. Apakah karma itulah yang membangkitkan proses resonansi ini?" Saat itu aktif, itulah yang membuat Momoshiki di dalam tubuhnya yang pingsan, kini langsung sadar kembali. Kemudian, Kawaki langsung memaksakan kekuatan matanya, tiba-tiba belasan kubus besarnya muncul di langit dengan ukuran sangat besar. Bukan hanya belasan, kubus itu bertambah terus hingga berjumlah ratusan. Kawaki sempat oleng, dia jatuh berlutut, efek dari kerasnya dia menggunakan kekuatannya. Naruto di situ tidak bisa hanya melihat anak pungutnya berjuang dengan begitu kerasnya. Dia berbicara ke biju di tubuhnya dengan bertanya, "Apakah kalian tidak memiliki sesuatu untuk ditawarkan dalam usaha menahan akar pohon itu?" Gobi atau Kokuo menanggapi pertanyaan Naruto dengan berkata, "Sebenarnya tidak ada yang terlalu kuat dibandingkan Kurama. Dan aku yakin, Kurama juga tidak dapat menahannya." Kurama di situ langsung berkata, "Apa yang dia katakan benar, Naruto. Serangan sebesar itu hanya bisa dihalau dengan cara dihancurkan balik. Bagaimana bila kami semua akan mengeluarkan Bijudama? Kau akan jadi pusat serangannya, kumpulkan itu dan bentuknya akan sangat besar di hadapanmu." Naruto berkata, "Baiklah, jika memang itu rencanamu, aku siap kapanpun untuk segera membantu Kawaki." Sementara Naruto mengaktifkan itu, kubus Kawaki terlihat sudah jatuh ke bawah, mencoba jadi tameng untuk melindungi mereka. Puluhan kubus itu, sebagiannya jatuh menimpa akar-akar pohon tersebut, tetapi kubus Kawaki seketika terangkat lagi. Kawaki berkata, "Sial, ini benar-benar mustahil untuk dihentikan." Kubus Kawaki yang jadi pelindung, langsung terlempar jauh, meninggalkan area luas yang akan mengenai mereka. Saat itu juga, Naruto menyuruh mereka untuk berdiri di belakangnya. Naruto mengarahkan kedua tangannya ke depan, perlahan cakra Bijudama itu keluar dari tubuhnya. Itu lalu membesar, terus membesar membuat tekanannya sangat kuat, hingga mode Baryon Naruto seperti akan nonaktif. Semua biju di tubuhnya lalu berkata, "Kami sudah siap, Naruto." Naruto langsung meluncurkan Bijudama super besar tersebut, itu menghantam akar pohon yang tak terhitung jumlahnya. Bijudama itu terus menerobos akar pohon itu, tetapi Kawaki ragu bahwa itu akan berhasil. Kawaki pun bertanya, "Jika hanya menabrak seperti itu tidak akan berhasil, Nanadaima." Naruto lalu berkata, "Ya, Bijudama itu akan meledak, Kawaki."
Ledakannya akan menghancurkan semua akar pohon tersebut. Kawaki langsung memunculkan kubusnya, membuat mereka masuk ke dalam kubus besar itu. Dia berkata, hanya berjaga-jaga bahwa efek ledakan Bijudama itu tidak mengenai kita secara langsung. Ledakan pun terjadi, efeknya benar-benar gila. Semua bebatuan, bukit di dekat situ, terkena efek ledakannya yang membuat semuanya hancur. Kawaki kaget melihat kubusnya bergerak, dan kubus itu terpental juga. Mereka yang ada di dalamnya sangat terguncang. Nah, setelah ledakan itu selesai, mereka semua berdiri sambil melihat apa hasilnya. Tanpa diduga, dua jubi itu masih bertahan dari efek ledakan tersebut setelah mereka dilindungi oleh kekuatan Algojo keempat. Mereka berhasil menghentikan akar pohon itu, tapi akar pohon lain muncul dan langsung mengikat kubus mereka. Zoya muncul di hadapan mereka sambil berkata, kalian pantas untuk dieksekusi. Seketika cakra mereka diserap sampai habis oleh akar itu. Kawaki, Madara, dan Naruto langsung lemas jatuh tak sadarkan diri setelah cakra mereka diserap. Hanya Himawari dan Boruto yang bertahan. Zoya berkata, mereka bertiga akan lenyap terlebih dahulu. Kini keberuntunganmu telah habis, Boruto.